kita harus bisa memahami hal itu, konsep seperti itu. Jadi kalau kita beranalisa, kita harus mengerti tentang price actionnya itu. Banyaknya yang harus dipelajari. Iya, pas ngomong iya, pusing, ruwet. Iya, memang. Cuman kalau teman-teman sering beranalisa, pasti teman-teman akan apa ya? Tanpa indikator pun teman-teman akan bisa melihat, oh ternyata strukturnya seperti ini. Nah, dari area ini kita melihat, oh di sini ada area akumulasi, naik. Ternyata jadi area distribusi, turun, break. Jadi area bisa jadi di sini adalah area redistribusi, makin turun, atau bisa jadi di sini adalah area akumulasi, kemudian market akan naik. Cuman kalau kita ngomong time frame-nya, nah, kita kalau melihat di time frame 1 jamnya, ingat, nah saat ini strukturnya sudah mulai terlihat ada pembalikan arah. Apakah kita short sekarang? Bisa langsung? Enggak gitu juga. Nah, di time frame 15 menit kita mencari yang namanya decision point. Decision point itu apa? Kita tahu di time frame 1 jamnya paling tidak kita harus cari setup sell. Nah, setup sell itu seperti apa? Kita kombinasi di sini, mulai berbicara tentang supply and demand. Kalau ngomong area yang seperti ini itu terlalu besar. Oke. Kalau kita ngomong secara struktur supply and demand ya, SND, itu kita bisa melihat atau kita ada gambaran seperti ini. Ada yang namanya struktur rally base rally. Oke. Rally base rally. Ada yang namanya drop base rally. Tapi kalau saya ngomong di analisanya kayak gini, kadang kita susah menemukan. Nah, nanti kita gabung juga dengan candlestick, cari area base-nya seperti apa. Nah, kalau kita melihat di sini, kita melihatlah struktur di sini. Kalau paling tidak marking supply and demand seperti apa sih Om? Nah, nanti saya jelaskan detail ya bagaimana. Ini merupakan area supply and demand. Kalau kita ngomong di sini, dia berasal dari drop, dia naik, kemudian dia makin drop. Ini adalah base. Bisa dikatakan base. Tapi kalau ngomong area supply and demand, saya nggak terlalu membahas itu ya. Intinya kita mencari area base-nya. Di sini ada area drop, base, drop. Nah, ini adalah area base. Jadi kalau kita ngomong secara struktur kayak gitu ya, kita harus ngerti gitu loh. Memang kalau ngomong area supply and demand, itu yang gimana Om? Padahal kalau kita kecilkan secara strukturnya, ya di sini saya sekilas aja ya. Di sini kalau kita ngomong kombinasi dalam candlestick ya, nanti ada beberapa patokan. Kita cari bullish engulfing atau bearish engulfing seperti apa. Nah, kita ngomong candlestick. Oke, itu bisa jadi dapat memantulkan harga. Contoh di sini nih, yang mudahnya. Di sini ada area. Nah, di sini ya, saya blok di sini. Nah, dia dapat memantulkan harga. Di sini area apa? Kalau kita ngomong area kecil di sini, kita harus detail. Nah, ada drop, base, drop. Harga respon di situ, apalagi dia sebaris dengan area break. Support resisten, area low. Di sini ada support become resisten, dia di break. Di sebelahnya ada area drop, base, drop. Nah, ini kalau kita ngomong ini adalah area flag limit. Nah, nanti saya jelaskan, itu ngomongnya saya lebih ke advance. Jadi kayak gini, dia membentuk struktur di sini, turun, kemudian naik, ranging kayak gini, kemudian dia di break, dia naik, kemudian dia turun. Nah, kalau kita tarik support resisten, ini adalah area flag limit. Nah, flag limit yang seperti apa nanti akan saya jelaskan apa itu flag limit. Nah, kalau kita ngomong area ini biasanya area lebih kuat untuk memantulkan harga. Titik entry kita itu di sini. Jadi kita pasang order itu di sini. Order apa? Karena dia statusnya trennya sedang turun, otomatis kita ambil setupnya sell di daerah sini. Nah, kalau kita ngomong di sini saya ngomong titik entry-nya.
Titik entry-nya di mana? Kalau misalnya kita ngomong titik entry, short position, kita ambilnya di sini. Nah, stop loss-nya agak di atas dikit. Take profit-nya di mana? Di sini kalau ngomong take profit, kita bisa pakai yang namanya Fibonacci. Misal, kalau kita ngomong narik Fibonacci di sini, dari high ke low, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya tentang cara cara penggunaan Fibonacci. Nah, karena ini sudah di break, area TP kita di mana? Bisa di 127, bisa di 168. Ternyata di sini TP-nya adalah TP max di 2,6. Jauh banget. Tapi kalau kita teruskan lagi secara tren, lumayan nih reward-nya. Nah, ini kalau saya jelaskan juga, ini adalah quick retest. Ada lagi yang namanya retest. Banyak ya yang harus dipahami. Iya, banyak. Oke, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Jadi nggak per video. Apa itu flag? Apa itu flag limit? Apa itu yang namanya FTR, file to return? Jadi di sini kita hanya basing aja. Base-nya di sini, base-nya di sini, bloknya di sini. Kita cari titik entry di sini. Nah, lagi pula kalau kita melihat di sini, di sini kita bisa melihat harga itu terpantul. Kalau kita geser ke kiri lagi, ternyata base yang ini itu dapat memantulkan harga beberapa kali. Kalau kita ngomong teknik ilmu gitu ya, bisa jadi di sini kalau kita ngomong supply and demand, nanti saya jelaskan kenapa kok dia itu dapat memantulkan harga. Kenapa supply and demand dapat memantulkan harga? Kenapa kok supply and demand itu enggak valid memantulkan harga? Di sini ada quick retest, di sini ada late retest. Cara entry-nya seperti apa ada nanti. Ya, jadi kita harus memahami konsepnya. Jadi kalau misalnya ada di sini, oke, kita melihat secara tren. Nah, di TF 1 jam. Oke, ternyata trennya tuh kemungkinan besar di sini sudah berbalik arah. Oke. Sudah berbalik arah. Kenapa? Karena kalau kita melihat di TF gedenya ranging, di TF 4 jamnya dia itu sedang downtrend. Di TF 15 menitnya ini ada uptrend. Kemudian sudah mulai ada konfirmasi pembalikan arah. Karena ada di sini saya ngomong ada low yang di break. Oke, jadi setup kita adalah setup short. Nah, oke. Setup shortnya di mana? Nah, kalau kita ngomong setup shortnya, kita cari area basing di supply and demand ini tadi, model-model yang gini. Tetapi ada banyak sih cara titik entry-nya, menentukan wilayah-wilayah decision point. Nah, DP. Nah, kalau kita ngomong ini adalah DP, decision point. Tapi kalau ini ketembus, dia bakalan kemana? Kita cari area-area supply and demand-nya. Di sini bisa kita melihat ada area yang namanya, nah ini rally base drop, kemudian bikin lagi rally base drop. Nah, kalau kita ngomong secara struktur, di sini ada nih decision point. Nah, ada decision point, yaitu area ini. Nah, kita ambil di sini. Memang areanya lebar, cuman kalau untuk mendetailkannya nanti kita bisa kecilkan time frame di TF 1 menit atau TF 5 menit untuk mencari area base. Nah, kenapa? Karena kalau saya ngomong supply and demand itu lebih oke lah. Lebih oke lah untuk memantulkan harga. Kalau ngomong support resisten, itu kadang dia itu ada sifat tertentu. Nanti saya jelaskan di video berikutnya detail tentang support resisten. Oke. Nah, lagi pula kalau kita ngomong, kalau area-area base yang seperti ini kita ambil di sini, bisa jadi di sini, oke, bisa jadi di sini. Kita ambil tengahnya. Ada cara penentuan gimana sih kita mencari titik entry yang di base yang besar seperti ini. Ada, nanti saya jelaskan di supply and demand yang lebih detail. Oke, nah saya lebih cocok biasanya ambilnya yang di sini. Nah, bisa jadi seperti ini. Kita ngomong di time frame 15 menit. Nah, nggak hanya satu, kita bisa mencari beberapa tempat titik entry. Tapi kalau saya lebih cenderung sukanya itu ambil yang masih fresh. Contoh di sini. Nah, masih fresh itu seperti apa sih? Nah, masih fresh itu dia belum tersentuh. Cuman di sini kalau saya ngomong area yang ini itu udah nggak fresh. Kita ambil area BE. Nah, di sini bearish engulfing. Bearish engulfingnya di sini ini masih fresh, belum tersentuh.
Nih, kalau kita jelaskan detailkan lagi, dia belum tersentuh. Cuman yang di sini sudah tersentuh. Tetapi saya acuannya base yang ada di sini, kita ngomong di sini ya, rally base drop. Rally base drop. Kalau kita lihat di sini, ini rally base drop. Kecil di sini. Jadi kalau kita ngomong kita kecilkan time frame lagi, ini adalah area supply and demand, rally di sini. Nah, kayak gini. Nah, jadi ini kalau kita bisa melihat di sini, ini adalah area rally base drop. Cuman kecil. Kalau kita kecilkan di time frame lagi bisa ya dia itu seperti ini. Nah, bisa jadi seperti ini, kayak gitu. Jadi ini merupakan area base kecil, tetapi fokusnya itu bukan di base-nya ini, tetapi kita konfirmasi di candlestick-nya. Candlestick apa sebagai acuan titik entry? Bisa jadi ada bearish atau bullish engulfing atau harami, bearish atau bullish harami. Ada juga di situ doggy star, kita blok. Tetapi ingat, selama dia belum tersentuh, bisa jadi dia masih fresh. Jadi kalau kita ngomong di sini, ini belum kesentuh. Nah, bisa jadi harga itu kalau semisal naik, bisa jadi dia bakalan menyentuh area-area yang ada di sini. Tetapi ingat, tadi kita udah blok yang di daerah sini nih. Ini adalah area base. Nah, ini belum clear. Jadi kalau ngomong area supply and demand, bisa jadi harga itu bakalan terpantul. Jadi kemungkinan besar gerakannya itu bakalan seperti ini. Tapi di sini berhubung jaraknya jauh, kita ngomongnya adalah lead retest. Kalau quick retest itu begitu harga datang seperti ini, harga turun, dia naik. Jadi base yang ada di sini itu langsung direspon, itu quick retest. Kalau yang di sini itu adalah lead retest. Kalau saya ngomong lead retest, kita harus bisa ngerti apa itu yang namanya decision point, apa itu yang namanya approach, apa itu yang namanya reaction. Kita tunggu nih, harga di sini ngapain? Apakah base yang di sini itu bakalan bisa memantulkan harga, atau kalau kita pandangan lain, atau bisa jadi ini break kayak gini. Nah, bisa jadi tujuannya itu bukan ke sini, tetapi ke atas sini. Nah, cuman konfirmasinya kita di sini, kita harus menunggu. Jadi kalau ngomong pasang order di sini silakan. Tetapi kalau di sini ngomong lead retest, saya akan melihat reaksinya. Apakah secara struktur itu ada pembalikan arah, ya, reversal di struktur market. Kalau ngomong struktur market, gerakan kayak gini, itu adalah gerakan pembalikan arah. Dia tidak bisa membuat high. Di sini dia membuat high, tetapi low-nya di sini ke break. Kemudian dia tidak membuat high baru, malah membentuk lower low. Ini tren sudah berubah. Entry-nya di mana? Kalau saya ngomong entry-nya, secara standar, entry-nya itu adalah ketika low di sini ke break, dia naik, kemudian dia break, biasanya dia akan retest. Entry-nya merupakan area sisi kiri yang ada di sini. Apalagi dikombinasi dengan yang namanya flag limit. Nah, support resisten, dia base, area masuk, kemungkinan besar dia bakalan turun. Ada cara konfirmasinya. Oke, jadi kalau kita ngomong, nanti dulu ya. Jadi kalau kita ngomong, kita harus nunggu reaction yang ada di sini. Apakah harga itu membentuk sebuah tren yang kecenderungan dia bikin low, bikin lower low. Nah, kita entry, dalam artian entry-nya seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi, kalau di sini ada support resisten yang memberi harga, nah, ada base di sini. Nah, titik entry kita itu adalah di sini. Oke, saya hapus dulu. Nah, kalau ada gerakan seperti ini, kita entry-nya di sini, kita pasang order di sini. Jadi, kalau misalnya teman pending order di sini, boleh, tetapi ingat, ini terlalu riskan. Kenapa? Karena ini statusnya adalah lead retest. Nanti saya jelaskan di supply and demand ya, di level advance-nya. Apa itu quick retest, apa itu lead retest. Nah, jadi kalau kita ngomong secara struktur, kita menggunakan price action, ya kan? Kita lihat trennya sideways.
Oh, kita tarik high low-nya, support resisten. Di sini ada signifikan support resisten. Kita melihat di time frame 4 jamnya. Ingat analisis multi time frame. Ada major trend, ada middle trend, ada minor trend. Kayak gitu.